massa atau pers adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi. Media massa dapat berfungsi sebagai sarana kritik terhadap kekuasaan dan kontrol masyarakat. Sedangkan kritik sosial adalah suatu tanggapan terhadap sesuatu yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, yang merupakan masalah sosial yang dapat berupa kritikan, masukan, sanggahan, sindiran, ataupun penilaian. Kritik sosial merupakan salah satu bentuk komunikasi di masyarakat yang memiliki tujuan untuk mengontrol sistem dan menjaga sistem demokrasi di Indonesia. Terdapat beberapa kasus yang sudah terjadi di Indonesia terhadap kritik sosial, seperti salah satunya adalah kasus komika Bintang Emon yang membuat video bahasan mengenai kritikan hukuman penyiraman terhadap Novel Baswedan yang hanya mendapatkan hukuman 1 tahun. Bintang Emon pun sempat menjadi topik perbincangan yang hangat di Twitter untuk beberapa waktu, dan dia diserang oleh buzzer yang menyebut bahwa Bintang Emon adalah pengguna narkoba. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat diartikan bahwa media massa memiliki fungsi sebagai wadah ataupun tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat ataupun kritik sosialnya. Nah, terdapat banyak cara untuk menyampaikan kritik sosialnya nih. Di antaranya yang sering kita temui yaitu melalui demo yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa ataupun para buruh. Terdapat juga beberapa artikel yang dapat kita temui di internet maupun lagu serta stand up komedian. Beberapa kritik sosial yang ada di media yang dilakukan oleh masyarakat memang mampu mempengaruhi sistem politik dan sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Namun tak jarang juga masyarakat yang melakukan kritik sosial tersebut mendapatkan ancaman dan teror dari para buzzer. Nah, para buzzer ini dapat diartikan sebagai seseorang yang menyuruh orang lain untuk menyerang lawan politiknya melalui akun sosial media yang ada. Dalam jangkauan lebih luas, para buzzer tersebut juga tak hanya menggunakan media sosial, namun juga menggunakan portal berita online sebagai tempat sasaran para buzzer politik tersebut. Hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat yang menyampaikan kritik sosial menyinggung seseorang atau beberapa kelompok sehingga dapat menimbulkan konflik. Seharusnya masyarakat yang ingin menyampaikan kritik sosial itu lebih memperhatikan penggunaan kata dan materi yang akan disampaikan sehingga tidak akan menyinggung pihak manapun ataupun siapapun. Nah, namun hal ini mengkhawatirkan karena jika masyarakat yang menyampaikan kritik sosial ini terus mendapatkan ancaman, maka dikhawatirkan sistem demokrasi di Indonesia ini tidak dapat berjalan dengan lancar karena seharusnya masyarakat dapat diberikan kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Studi kasus yang diangkat oleh kelompok kami pada pembahasan kali ini adalah kritik sosial yang disampaikan oleh komika tanah air, yaitu Bintang Emon, dan fenomena buzzer di ranah politik. Pada kasus itu, komika tanah air yaitu Bintang Emon diduga mendapat serangan dari media sosial usai ia mengomentari salah satu kasus yaitu penyiraman air keras ke wajah salah satu penyidik KPK yaitu Novel Baswedan. Komentar itu ia ungkapkan melalui tayangan video yang diunggahnya pada tahun 2020 lalu. Nah, Bintang Emon ini dianggap berani menyampaikan pendapatnya ke media massa secara kritis sehingga menjadi serangan dari para buzzer. Nah, dalam video yang diunggahnya di akun media sosial pribadi miliknya itu, Bintang Emon menyindir alasan ketidaksengajaan di balik tuntutan 1 tahun penjara oleh terdakwa penyiram air keras Novel Baswedan ini. Ia mempertanyakan alasan di balik ketidaksengajaan penyiraman air keras ini, namun justru mengenai wajah dari Novel Baswedan. Dan nggak sengaja merupakan kata kunci yang digunakan oleh Bintang Emon sebagai judul dari video yang diunggahnya sehingga menjadi trending topik di Twitter kala itu. Video yang diunggahnya itu memuat pendapat komika ini terkait ringannya hukuman bagi pelaku penyiraman air keras Novel Baswedan ini. Beberapa waktu setelah Bintang Emon mengungkapkan kritik sosialnya melalui media massa, ia mendapat serangan dari media sosial yang berisi meme
dengan keterangan bahwa Bintang Emon menggunakan narkotika jenis sabu. Meme itu diunggah oleh beberapa akun anonim dengan narasi yang seragam dan menuding komika itu telah menggunakan narkotika. Peristiwa itu langsung mengundang banyak reaksi dari masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa serangan yang ditujukan pada Bintang Emon ini merupakan salah satu jenis pembungkaman terhadap kebebasan untuk berpendapat masyarakat. Hal itu juga dianggap mencerminkan negara yang tidak demokrasi. Bintang Emon bahkan sempat mengunci beberapa akun sosial medianya, meskipun beberapa waktu terakhir ini telah dibuka kembali. Kasus-kasus represi di dunia maya terhadap pengkritik pemerintah atau aparat diduga berhubungan dengan para buzzer ini. Meskipun tidak bisa dibuktikan, namun pembelaan para buzzer ini yang membabi buta sangat erat kaitannya dengan elit-elit tertentu. Dengan adanya hal tersebut, maka demokrasi di Indonesia dianggap mulai memudar. Kasus Bintang Emon yang mengkritik bahwa terdapat ketidakadilan di dalam kasus Novel Baswedan merupakan salah satu contoh bahwa demokrasi di media sosial belum bisa terjalan dengan baik dan benar. Hal ini disebabkan oleh adanya para buzzer yang berusaha untuk menjatuhkan atau membuat orang-orang takut untuk berpendapat. Buzzer ini merupakan salah satu contoh bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat di dalam masyarakat, yang artinya sangat tidak mencerminkan negara demokrasi. Buzzer selalu menyerang suatu figur yang berusaha untuk menyampaikan pendapatnya, menyerang tanpa alasan yang jelas, menjatuhkan dan bersifat destruktif. Padahal apabila kita lihat di dalam video kritikan Bintang Emon itu tidak terdapat ujaran kebencian atau usaha untuk menjatuhkan suatu oknum ataupun kelompok. Seperti yang kita lihat, Bintang Emon dapat menyampaikan kritikannya dengan baik, dengan unsur humor, dan juga kritiknya tersusun dengan rapi, yang artinya kritik tersebut seharusnya bisa dipahami oleh para masyarakat dan juga oknum yang tertuju dalam video tersebut. Akan tetapi, buzzer-buzzer yang merasa tidak terima dengan kritikan tersebut malah menyerang Bintang Emon dan menyebar fitnah bahwa Bintang Emon merupakan seorang pengguna narkoba. Oleh karena itu, kelompok kami berpendapat bahwa kemunculan buzzer ini merupakan salah satu contoh bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia belum dapat terkontrol dengan baik. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk menjatuhkan, melakukan hal destruktif, dan memfitnah orang lain demi kepuasan tersendiri. Tanpa adanya kontrol yang jelas mengenai kebebasan berpendapat, masyarakat dapat menentang segala isi dengan embel-embel kebebasan berpendapat. Pendapat yang disampaikan pula tidak memiliki landasan yang jelas dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah disampaikan kepada masyarakat. Selain itu juga, kelompok kami berpendapat bahwa terdapat kemungkinan bahwa kemunculan buzzer ini di dalam kasus Bintang Emon ini, mereka berusaha untuk menjatuhkan Bintang Emon dengan memfitnah bahwa Bintang Emon menggunakan narkoba. Itu merupakan salah satu cara para buzzer untuk menutup kasus Novel Baswedan. Jadi mereka memfitnah serta membuat nama Bintang Emon jelek dan menjatuhkan Bintang Emon agar para masyarakat itu fokus ke dalam berita bahwa Bintang Emon itu seorang pengguna narkoba, dan akhirnya fokus para masyarakat itu beralih ke isu tersebut. Hal ini merupakan representasi dari teori agenda setting, yang dimana para buzzer itu berusaha untuk menciptakan isu baru, yaitu dengan menciptakan isu bahwa Bintang Emon merupakan seorang pengguna narkoba, dan akhirnya dengan adanya isu tersebut fokus masyarakat akan teralihkan dan masyarakat tidak lagi fokus terhadap kasus Novel Baswedan. Dan artinya para buzzer itu berusaha untuk menciptakan berita Bintang Emon itu menjadi informasi yang penting dan akhirnya menutup kasus Novel Baswedan. Seperti yang kita tahu, Indonesia ini merupakan negara demokrasi, yang artinya seharusnya setiap orang memiliki kebebasan berpendapat gitu. Dan demokrasi yang sempurna itu seharusnya demokrasi yang tidak adanya pembungkaman pendapat demi tujuan yang merugikan orang lain gitu. Oleh karena itu, kami menilai berdasarkan kasus ini bahwa media sosial itu masih dapat dikontrol oleh beberapa oknum untuk melakukan penyerangan serta menutup sebuah kasus. Berdasarkan studi kasus dan hasil analisis pembahasan yang telah kami jabarkan, maka dapat kami tarik kesimpulan, yaitu yang pertama, demokrasi di media sosial Indonesia telah rusak karena para buzzer yang melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang mengemukakan pendapatnya dan mengungkapkan kritiknya di media sosial. Yang kedua, kebebasan berpendapat di media sosial belum terkontrol dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari penyalahgunaan hak untuk berpendapat di media sosial yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab demi kepuasan diri mereka sendiri.
Yang ketiga, media sosial belum menjadi tempat yang aman untuk mengemukakan pendapat. Hal ini dapat dilihat dari kasus yang terjadi pada Bintang Emon. Berdasarkan kasus itu juga, dapat diartikan bahwa media sosial bisa dikontrol oleh oknum-oknum yang dapat mengontrolnya untuk membungkam orang-orang yang berpendapat dan mengkritik mereka. Yang keempat, Indonesia adalah negara demokrasi, yang artinya kita bebas untuk berpendapat, memberi kritik, dan mengungkapkan aspirasi kita, bahkan kepada pemerintah. Namun tentunya dengan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.